Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, jurusan Tarbiyah semester 1, kelompok Rufaidah Al-Ansariyah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Sholat Wajib. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Winda Mutiara Apriani, dengan NIM 2511011617, Fitri Nuraini 2511011608, Adinda Oktaria Ramadhani dengan NIM 2511011598. Latar belakang masalah. Salat wajib merupakan ibadah utama dalam Islam yang menjadi tiang agama dan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Melalui salat, seorang muslim menjalin hubungan langsung dengan Allah SWT sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan. Pelaksanaan salat wajib memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Namun, pada kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum melaksanakan sholat wajib secara tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kurangnya pemahaman mengenai tata cara, syarat, dan rukun sholat sering menjadi penyebab tidak sahnya pelaksanaan sholat. Kesibukan dan pengaruh lingkungan juga turut mempengaruhi rendahnya kesadaran dalam menjalankan sholat wajib. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai sholat wajib agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam. Makalah ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang pengertian, hukum, dan tata cara sholat wajib. Pelaksanaan sholat wajib dapat dilakukan dengan benar dan penuh kesadaran sesuai ajaran Islam. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengertian sholat wajib? 2. Bagaimanakah jenis-jenis sholat wajib? 3. Bagaimanakah syarat-syarat sholat wajib? 4. Bagaimanakah rukun sholat wajib? 5. Bagaimanakah perintah sholat wajib? 6. Bagaimanakah hukum sholat wajib? 7. Bagaimanakah hikmah sholat wajib dalam kehidupan sehari-hari? 8. Bagaimanakah niat sholat wajib? 9. Bagaimanakah tata cara sholat wajib? Tujuan 1. Mendeskripsikan pengertian sholat wajib. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis sholat wajib. 3. Mendeskripsikan cara-cara sholat wajib. 4. Mendeskripsikan rukun sholat wajib. 5. Mendeskripsikan perintah sholat wajib. 6. Mendeskripsikan hukum sholat wajib. 7. Mendeskripsikan hikmah sholat wajib dalam kehidupan sehari-hari. 8. Mendeskripsikan niat sholat wajib. 9. Mendeskripsikan tata cara sholat wajib. Pengertian sholat wajib. Menurut bahasa, sholat berarti doa. Kata sholat itu sendiri mencakup makna doa. Kata sholat disadarkan kepada Allah SWT, maka maknanya adalah pujian yang baik. Sholat berasal dari para malaikat, maka maknanya adalah doa. Sholat menurut istilah adalah suatu bentuk peribadahan kepada Allah SWT yang di dalamnya terdapat perkataan dan perbuatan tertentu yang dilakukan secara khusus. Perbuatan tersebut meliputi berdiri tegak, rukuk, sujud, serta menghadap kiblat. Sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan syariat. Jenis sholat wajib. Jenis sholat wajib yang pertama sholat subuh, terdiri atas 2 rakaat. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak terbitnya cahaya pagi yang benar di ufuk timur hingga sebelum matahari terbit, dan tidak diperbolehkan menunda pelaksanaannya hingga akhir waktu. Lalu kemudian sholat zuhur, terdiri atas 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya dimulai ketika matahari tergelincir dari tengah langit hingga bayangan seseorang sama panjang dan tinggi badannya. Syarat wajib.
Syarat-syarat salat wajib yang pertama itu seseorang melaksanakan salat harus beragama Islam serta telah balik dan berakal. Kemudian orang yang akan melaksanakan salat wajib berada dalam keadaan suci dari hadas dan najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat salat. Lalu kemudian syarat lainnya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Salat juga harus dikerjakan setelah masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing salat dan dilakukan dengan menghadap kiblat. Orang yang melaksanakan salat wajib mengetahui perbedaan antara rukun salat dan rukun salat. Rukun salat wajib. Rukun salat wajib yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak bagi yang mampu dan boleh duduk atau berbaring bagi yang sakit. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Lalu kemudian perintah salat wajib. Perintah salat wajib. Kewajiban melaksanakan salat bagi umat Islam ditegaskan secara jelas dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah yang telah ditetapkan waktunya dan tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Fa-iza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faizat ma'nantum fa'aqimus sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lalu hukum sholat wajib. Hukum sholat wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal dan sudah mencapai akhir balik. Kewajiban sholat wajib ini dilakukan dalam segala macam keadaan hamba, baik dalam keadaan sakit, takut, atau bepergian. Maka wajib bagi setiap hamba untuk menegakkannya sebatas kemampuan diri masing-masing. Bagi orang sehat, wajib untuk sholat berdiri. Adapun yang sakit, diperbolehkan untuk melakukannya sambil duduk atau tidur. Dan bagi yang tidak mampu sama sekali, diperbolehkan untuk sholat dengan menggunakan isyarat mata atau hatinya. Dan yang seperti itu sah hukumnya selama akalnya masih berfungsi. Hikmah sholat wajib. Membentuk pribadi yang disiplin dan tangguh karena dikerjakan secara rutin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Melatih seseorang untuk senantiasa mengerjakan amalan utama yang menjadi tiang agama serta menjadi sarana untuk meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi berbagai persoalan hidup sekaligus menjadi sarana untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Niat sholat wajib. Niat sholat zuhur yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya mengerjakan sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Niat sholat asar yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya mengerjakan sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Tata cara sholat wajib. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, niat mengerjakan sholat. Niat sholat menurut sholat yang sedang dikerjakan, misalnya sholat subuh dan sebagainya. 3. Takbiratul ihram, mengangkat kedua belah tangan serta membaca Allahu Akbar. 4.
Kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. Yang keenam, kemudian membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah atau ayat Al-Quran yang dihafal. 7. Setelah itu, melakukan rukuk dengan membaca Allahu Akbar dan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang artinya Maha suci Tuhan yang Maha Agung dengan memujinya. 8. Setelah itu, melakukan iktidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. 9. Setelah itu, melakukan sujud dengan membaca Allahu Akbar dan membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhan yang Maha tinggi dan dengan memujinya. 10. Setelah sujud, melakukan duduk antara 2 sujud dengan membaca Allahu Akbar dan doa antara 2 sujud, yakni Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Tuhan, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah aku, tinggikanlah aku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, dan maafkanlah aku. 11. Kemudian melakukan sujud kedua dan seterusnya sesuai jumlah rakaat yang dikerjakan sampai selesai. Jika rakaatnya hanya 2, cukup tasyahud akhir. Jika rakaatnya sampai 4, terdapat tasyahud awal dan tasyahud akhir. 12. Bacaan tasyahud awal yaitu At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, selawat, dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah atasmu, wahai Nabi. Semoga keselamatan juga tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. 13. Bacaan tasyahud akhir juga sama, bedanya ditambah dengan sholawat Ibrahim, yaitu kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, sebagaimana engkau telah memberi sholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. 14. Kemudian setelah tasyahud akhir, melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, keselamatan dan rahmat Allah semoga tercurah atasmu. Kesimpulan, sholat wajib merupakan ibadah utama dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib terdiri atas 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dengan ketentuan rakaat, waktu, syarat, dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat.
Pelaksanaan sholat wajib tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Melaksanakan sholat wajib secara tertib dan tepat waktu seorang muslim dan meningkatkan keimanan, kedisiplinan, serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran, diharapkan setiap muslim dapat melaksanakan sholat wajib dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sholat hendaknya dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Pembiasaan sholat wajib sejak usia dini perlu ditanamkan secara konsisten dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. Sholat dapat menjadi bagian dari karakter dan kebiasaan sehari-hari. Hari ini diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan kedisiplinan umat dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata dari kami, Bida, setiap sujud adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi Fitri Nur Aini, sholatlah sebelum disolatkan. Bagi Ayunda, sholat adalah kunci kedamaian jiwa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kurangnya dari diri kami pribadi dan baiknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.